Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya My Bule Brule dengan saya John. Dan kali ini kita akan ngebahas salah satu topik yang sudah sering kalian tanyakan juga di kolom komentar tentang sistem pendidikan dan sistem evaluasi pendidikan di Amerika Serikat. Sekolahnya seperti apa? Mau kita bahas kali ini teman-teman. Jangan kemana-mana ya, tunggu sampai selesai. Oke, jadi sistem pendidikan di Amerika agak sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau pendidikan dasar itu mulainya dari K1, K2, atau TK1, TK2, Kindergarten 1, 2, lalu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 5. Itu pendidikan dasar. Untuk pendidikan menengahnya itu dari kelas 6, 7, 8. 3 kelas itu, lalu SMA atau pendidikan menengah ke atasnya itu mulai dari kelas 9, 10, 11, 12. Ada 4 kelas. Ini yang sedikit berbeda dengan kita di Indonesia. Yang kedua, di sini evaluasinya itu sedikit berbeda. Apakah ada sistem ujian kenaikan kelas? Di sini nggak ada teman-teman. Untuk K1 sampai 12 itu nggak ada. Dulu pernah ada yang seperti itu, tahan kelas, istilahnya tahan kelas karena beberapa pendidikannya itu, beberapa mata pelajaran itu nggak lulus. Tapi kesininya setelah mereka menganalisa dampaknya itu lebih banyak dampak negatif ketimbang positif. Jadi anak-anak merasa semakin tidak percaya diri, merasa down dan lain-lain, secara psikologi sangat mengganggu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghapuskan. Di Amerika, pemerintah pusat itu membolehkan masing-masing state atau negara bagian untuk menerapkan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu bagaimana dengan ujian kelulusan? Kalau kita di Indonesia kan ada ujian nasional untuk kelulusan, itu kan mulai SD, SMP, SMA. Kalau di sini nggak ada yang kayak gitu. Jadi untuk lulus kita harus menyelesaikan semua mata pelajaran. Untuk sekolah pendidikan dasar dan menengah itu tidak terlalu misalnya strict. Tapi kalau untuk high school atau untuk sekolah SMA itu sistemnya sudah seperti hybrid, seperti kuliahan. Jadi dalam 1 tahun itu kita nggak seperti Indonesia, misalnya kalau SMA kan satu kelas itu sama terus sepanjang tahun ajaran yang sama gitu kan. Kalau di sini beda, misalnya kalau kita pergi sehari, misalnya kita punya jadwal 4 mata pelajaran, itu bisa beda-beda tergantung mata pelajaran apa yang kita ambil. Jadi nggak melulu kelas yang sama sepanjang tahun ajaran itu. Kalau misalnya kita nggak lulus satu mata kuliah, apa kita tahan kelas? Nggak ada juga gitu. Kita bisa lanjut ke tingkat berikutnya, tapi kita harus mengulang mata pelajaran itu. Apa ada ujian nasional kelulusan? Itu nggak ada di sini. Tapi, ini yang menarik, kalau misalnya mau masuk ke kuliah untuk sarjana, untuk S1, di sini Amerika mempunyai standar tes nasional yang namanya SAT. Semakin tinggi nilai skornya, itu semakin besar peluang kita untuk diterima di universitas-universitas favorit. Jadi orang-orang itu banyak jor-joran untuk ngejar nilai SAT yang bagus. Banyak anaknya dikirimkan ke les dan lain-lain untuk persiapan SAT ini. Sama syaratnya untuk orang-orang yang dari luar Amerika yang ingin masuk ke kuliah S1, kebanyakan sekolah akan meminta skor itu. Jadi kita juga harus ngambil. Untuk sekolah publik di sini, untuk pendidikan dasar sampai SMA, itu boleh tanpa ada bayaran tambahan. Jadi sudah lewat pajak yang kita bayarkan, itu udah masuk ke situ. Tapi persyaratannya adalah kita hanya boleh sekolah di dalam distrik tempat kita tinggal. Jadi di sini semakin bagus sekolah di satu distrik, itu semakin mahal properti di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, sistem pendidikan di Amerika Serikat dan juga bagaimana mereka mengevaluasi pendidikan di sini. Sebentar nanti kita akan gabung dengan Kit di bawah ya. Kit baru pulang soalnya dengan Ruth. Teman-teman, ini Kit sudah pulang dari pergi dengan Ruth. Halo semuanya. Ini kita mau sedikit touch base soal insiden penembakan yang beberapa waktu lalu terjadi di negara bagian Texas. Texas itu agak jauh dari Texas, itu ada di tengah, di tengah, di kota yang namanya Uvalde. Itu kotanya kecil, di mana ada seorang remaja atau pemuda berusia 18 tahun yang
melakukan penembakan di salah satu sekolah yang mengakibatkan tewasnya 19 murid kelas 4, fourth graders, right? Yeah. 19 murid kelas 4. Jadi umurnya berkisar dari 8 sampai 10 tahun, dan juga 2 guru. Ada 2 guru, kan? Yeah. Ya, 2 guru. Nah, ini memang masalah kebijakan, kok bisa anak umur 18 punya akses ke senjata api. Ya, itu yang menjadi perdebatan di sini. Dan yang kita tahu, Texas adalah salah satu negara bagian, salah satu states yang punya kelonggaran dalam hal peraturan kepemilikan senjata api. Ya. Yeah. Jadi mereka itu tidak ada background check. Texas itu salah satu negara bagian yang sangat longgar. Sekarang kami juga sudah menjadi orang tua. Kami bisa sangat-sangat merasakan juga bagaimana sedihnya kehilangan buah hati orang tua yang anaknya itu tewas dalam insiden ini, teman-teman. Peristiwa ini juga menjadikan banyak orang untuk mendesak politisi-politisi untuk mempertimbangkan kembali peraturan untuk perketat kepemilikan senjata api. Juga ada yang pro, ada yang kontra, dan itu banyak kepentingan politik di sana. Jadi bagaimana insiden ini mempengaruhi kita? So, how does this incident affect us? How do you think? Sorry to cry. Oh, yeah. I actually cried this well outside. So sad. I know. I can't imagine that loss. I know. It's really terrible. Yeah. I'm just grieving, you know. Kali pertama itu terjadi di Connecticut. Saya guru, saya guru, dan saya grieve dengan semua guru. Dan sekarang saya orang tua, dan sekarang saya grieve Untuk dengan anak-anak orang tua yang Iya. kehilangan. Ini memang sangat menyedihkan, teman-teman. Maksudnya dimanapun lokasinya, baik itu di lokasi perang atau apa, anak-anak sebenarnya itu korban yang paling tidak berdaya. Jadi memang ini sangat menyedihkan, terutama bagi kalian yang sudah jadi orang tua. Kalau misalnya kita di Indonesia kan kita tidak, warga sipil tidak bisa punya senjata, tapi kalau di sini boleh. Jadi itu ada juga ketakutan. Kadang-kadang ini bisa terjadi di mana aja, kan, orang-orang yang stres, yang itu kita nggak tahu. Gitu. Dan kalau mau ini, how does it affect us? Like about sending kids to school? Like, what do you think? sebenarnya ada training. Ada training. Iya, untuk gimana cara fight back. So I was trained in what to do if there's an incident, and the first training I did most of the time was like shelter in place. But after lots of research, they realized that that's not how you save your life. You save your life by learning how to fight back and to run away and to escape out. Like I learned how to escape out the window, how to like hide children in corners. I mean, it's terrifying. I learned how people can quickly disarm someone if all four of you just work together. Like I just learned. I felt like I was in a police academy just to be a teacher. Right. Okay. It's crazy. Oh. So that was a change as a teacher. You know, we were always taught like this can happen. Like this is a reality. Yeah. I would always just imagine, how would I escape if somebody? I always was picturing in every room I was in with the kids, what would I do if? Like I always kind of ran those scenarios in my head because it could happen. Right. It could happen. Yeah. Probably not, but it could. It could. And it does. Yeah. And so. Jadi guru-guru harus training untuk evakuasi, terus guru-guru juga harus training kesehatan untuk keselamatan. Itu dia, teman-teman. Jadi maksudnya ini sangat sedih. Tapi kita sekarang mereka terus melakukan investigasi tentang bagaimana. Cuman pelakunya sudah ditembak mati juga pada saat itu di tempat.
bagaimana response time-nya juga pada saat itu, petugas yang local authorities. Jadi ada banyak hal yang terjadi, cuman efeknya ke kita memang jadi kadang jadi ada sedikit paranoid untuk gimana nanti anak kita kalau mau ke sekolah, sekolahnya seperti apa. Bahkan di sekolah yang mungkin lingkungan bagus juga sebenarnya tidak menjamin gitu. Akhirnya kita ya cuma bisa kalau misalnya satu saat terus sudah harus pergi ke sekolah, ya yang kita bisa lakukan memilih sekolah yang baik dan aman, terus berdoa supaya Tuhan yang menjaga dan melindungi kemanapun anak kita pergi. The other thing is just educating myself on the policies and who to elect and how to create some sort of change in the long run. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman kejadiannya, bagaimana perasaan kita soal kasus ini, karena ini yang kesekian kali. Semoga tidak terjadi lagi seperti ini, cuman memang susah gitu, karena kan di negara ini semua punya akses dan susah gitu untuk mengontrol. Tapi harapannya mereka semakin memperketat peraturan untuk kepemilikan senjata api di sini. Oke, itu dia teman-teman soal sekolah, sistem sekolah, pendidikan di Amerika, sistem evaluasi, dan juga tentang insiden yang baru-baru saja terjadi di Amerika Serikat. Oke teman-teman, itu dia. Semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat kali ini. Teman-teman jangan lupa subscribe ke channel kita, karena itu akan membantu pertumbuhan dan perkembangan channel kita, dan juga like videonya kalau kalian suka, karena itu membantu algoritma YouTube mempromosikan video kita ke audiens yang belum pernah melihat, dan harapannya mereka juga mendapatkan manfaat dari menonton konten di YouTube kita. Oke teman-teman, tinggalkan komentar di bawah juga kalau kalian punya pertanyaannya. Jadi ini sudah malam, kita mau siap-siap makan malam. Sampai jumpa di video kita yang lain. Dadah. Dadah.